Oke ya, kita mulai. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen silahkan ngisi absen di apa namanya di chat ini ya, chat Zoom ya. Sekarang absennya di chat Zoom bukan di WA. Oke, kita akan mulai meneruskan apa yang kemarin kita sudah jelaskan ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai metode konsultasi untuk penentuan lokasi usaha ya. Yang kemarin kita bahas itu menyangkut mengenai
model center of gravity ya. Center of gravity. Nah, sekarang kita akan bahas model incremental analysis. Sebentar, nanti kemudian kita bahas juga metode transportasi yang untuk optimalisasi proses produksi atau kegiatan produksi setelah perusahaan berjalan. Walaupun nanti tidak bahas secara rinci, tapi kita bahas secara teoritis, karena nanti secara rinci hitung-hitungannya nanti akan dibahas di mata kuliah kita semester depan, yaitu operational research. Jadi kita tidak bahas secara detail untuk yang metode transportasi yang optimalisasi produksi ya. Nah, itu nanti kita pada sisi yang kedua kita akan bahas mengenai layout ya dan penanganan bahan. Oke, sekarang kita masuk ke model ini ya, model transportasi untuk penentuan lokasi usaha dengan metode model incremental analysis ya, dengan model incremental analysis. Jadi incremental analysis ini adalah metode yang digunakan mirip dengan center of gravity hanya dengan cara yang berbeda. Sebetulnya dua metode ini nanti sebenarnya bisa dikombinasikan ya. Kemarin sudah jelaskan kalau dalam metode center of gravity itu nanti ditemukan satu tempat yang tidak masuk akal untuk dibangun, maka tempat itu bisa digeser ke tempat yang lain ya. Nah, nanti kita bisa pertimbangkan tempat lain yang paling efisien yang mana gitu. Kalau ada penggeseran ya dari hasil center of gravity ya. Nah, itu bisa menggunakan model incremental analysis ini. Ya, model incremental analysis ini kita bisa menggeser ke arah mana saja nanti ya, ke arah mana saja sedikit demi sedikit sehingga kita akan bisa melihat ini perkembangan biayanya ketika digeser itu akan seperti apa? Apakah akan nambah atau akan berkurang? Lalu nanti kita pilih biasanya arah yang biayanya paling sedikit ya atau berkurang atau nambah tuh kalau nambah pun nambah paling kecil. Itu kalau kita gunakan untuk digabungkan dengan center of gravity. Tapi model incremental analysis juga bisa kita gunakan untuk secara mandiri untuk menentukan lokasi usaha. Ya. Ini pilihan aja ya, pilihan. Memang analisis incremental analysis agak lebih susah ya, karena susahnya bukan karena hitungannya ya, tapi karena dia harus melakukan perhitungan berulang-ulang. Kalau center of gravity tinggal masukkan rumus 2 kali menghitung ketemu untuk lokasi usahanya. Tapi kalau incremental analysis ini tidak bisa begitu. Kadang-kadang bisa berkali-kali menghitung baru ketemu yang paling kecil. Yang kedua, itu yang dicari dalam center of gravity kemarin itu kan jarak apa lokasi itu dihitung dengan jarak dari titik 0 ke utara maupun 0 ke timur ya. Sedangkan di incremental analysis ini kita menghitung cost-nya ya, total biayanya. Data yang dipakai mirip sama ya, yaitu jarak tempuh dari tempat yang jadi pertimbangan, kemudian ada volume yang akan diangkut dan biaya ya. Hanya mungkin tandanya sedikit berbeda di sini. Kita menggunakan D untuk jarak. Kalau di center of gravity kemarin kita gunakan Z ya. Jadi transportasi itu hitungannya selalu itu ya, TVD ya. Jarak dikalikan volume dikalikan biaya per unit per kilometer biasa atau persatuan jarak tadi. Nah, itu biaya. Nah, kemudian kita totalkan dari semua biaya yang dipertimbangkan tadi, mana yang paling kecil biayanya itulah yang kita pakai ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakan metode ini ya? Kita gunakan seperti yang kemarin itu ya, mungkin bisa minta pertolongan peta atau gambar. Peta yang paling baik ya, peta yang representatif, peta yang baik ya, dengan skala yang baik, kan? Kemudian kita buat titik-titik yang telah kita jadikan tempat untuk dipertimbangkan. Satu contoh aja ini ya. Itu kita punya ABCD, itu adalah tempat di mana kita menjual barang atau memasarkan barang.
Lalu kemudian kita akan membangun suatu tempat pabrik di situ, di tengah-tengah lokasi tersebut. Ya, tengah lokasi tersebut. Ya, tentu saja kita bisa menentukan lokasi itu di mana saja di antara itu ya. Karena kita ABCD itu kebetulan bentuk seperti mirip lingkaran itu, tapi kita bisa ambil kira-kira di tengah. Nah, tengah itu belum tentu paling kecil biayanya, tapi kita lihat nanti hitungannya. Untuk mencoba, maka kita pertama kali maka kita taruh titik. Kebetulan ini titiknya kita taruh di sini nih ya. Ini titik kita yang kita coba. Nah, dari titik ini kita buat garis vertikal ke atas ke bawah dan garis horizontal ke kanan ke kiri. Lalu kita kasih kemudian ini ya nama yang ke atas itu sebagai utara, yang ke bawah itu selatan, yang ke kanan itu timur, yang ke kiri adalah ke barat. Ya, seperti itu. Jadi, itu prosesnya begitu ya. Jadi buat dulu garis. Kemudian setelah garis itu sudah ketemu, nah, nanti dari titik pusatnya ini kita namakan X ini ya, titik di sini ini kita akan namakan X ini, titik ini. Nah, dari X ini kita tarik garis ke masing-masing lokasi titik yang telah kita tentukan tadi. Ke D, ke A, ke B ya, dan ke C ini ya di sini. Nah, kita tarik garis seret ke sana. Lalu setelah kita tarik garis itu kita ukur jaraknya masing-masing. Nah, itu prosedurnya begitu cara menggambarkannya ya. Nggak terlalu susah ya. Nah, setelah itu kita tahu jaraknya berapa. Kalau di peta bisa kita ukur dengan penggaris, lalu kita kalikan dengan skala yang ada, nanti ketemulah jaraknya. Kalau di tempat yang langsung ya memang agak susah ya. Kalau di tempat lapangan itu ya juga bisa kita lihat dari speedometernya, dari meteran yang kita pakai, kan? Ini seperti itu. Ya, mirip-mirip dengan center of gravity, tapi kalau center of gravity itu kan semua lokasi ditaruh di sebelah kanan dan atas dari garis vertikal dan horizontal. Tapi kalau ini tidak ya. Ini kita buat titik itu di titik pusatnya itu. Kira-kira di tengah gitu loh ya. Diperkirakan di antara mereka. Kira-kira begitu. Oke ya, jadi itu hal-hal yang terkait dengan penggambaran. Nah, setelah ini kemudian kita baru hitung ya dengan jarak yang kita telah peroleh ini berapa biayanya. Nah, kita kalikan dengan data yang telah kita miliki, yaitu data mengenai volume yang akan diangkut dan biaya yang akan digunakan. Nah, kita buat tabel seperti ini. Nah, kita lihat ya ini. Ini tabelnya. Ya. Ini tabel P itu adalah lokasi pabriknya ya. Lokasi penjualan, maaf ya. P ini singkatan penjualan. Kita punya A, B, C, D tadi ya, yang akan dipertimbangkan. Nah, kemudian kita lihat di situ ini ada biaya pengangkutan, anggap aja ini 15 per unit per kilometer ya. Bisa pakai rupiah atau bisa pakai dolar, ini kan hanya contoh hipotetis ya, bukan contoh nyata. Jadi kita bisa cari aja jumlah tertentu gitu ya. Kalau nanti sudah praktek ya ini harus biaya yang nyata ya. Berapa biaya nyata itu? 15 kan. Ya. Nah, kemudian B12 dan seterusnya ini ada biaya masing-masing. Kemudian yang V itu ada volume yang diangkut dari nanti dari pabrik itu ke tempat yang akan berjualan tadi ya. Ini ada 2.000, 4.000, 1.000, 5.000, boleh kilogram, boleh ton ya. Terserah satuannya. Nah, kemudian baru kita kalikan T kali V. Ya. T kali V ini kita kalikan jika ketemu angka ini 30.000, 44.000, 10.000, dan 55.000. Nah, setelah itu kita kalikan dengan jarak. Kenapa TV itu kalikan dulu? Karena ini nanti jaraknya akan berubah-ubah ya. Nah, maka TV itu kalikan dulu supaya nanti nggak sikap sehat mengalikan ya.
Karena jarak itu akan kita rubah nanti, maka jarak ini dipisahkan, tidak dikalikan langsung. Nah, kita lihat ini D adalah jarak yang tadi telah kita tentukan di awal, ya, pertama sebelum dilakukan perubahan tadi, ya, jarak yang telah kita coba lakukan di pertama kali. Semua angka tadi berdasarkan data yang ada itu ada 1087, 855, 683, dan 912. Ini dari sini ya, dari ini ya, dari gambar itu. Lalu kita kalikan TV kali D ketemu C ya, C itu biaya totalnya. Nah, itu ya perkaliannya di situ sudah ada. Nah, sehingga ketemulah kalau kita totalkan semuanya ke bawah itu seperti rumus yang tadi kan tinggal jumlahin aja tuh rumusnya nih. Ya, rumus yang ada itu kan tinggal jumlahin aja TV1D, TV1, TV1, TVD1, TVD2, TVD3 dan seterusnya ya. Kita jumlahkan aja ke bawah tuh. Kalau di tabelnya, jumlahkan ke bawah, kita ketemu angka 130.640.000. Nolnya 4 ya di atas itu ya. Nah, ini adalah angka ini adalah angka dari ya, angka yang merupakan hasil pertama kali ya. Perhitungan yang pertama kali berdasarkan titik yang telah kita tentukan tadi. Itu ya. Nah, sekarang persoalannya apakah angka ini sudah menjadi biaya yang optimal atau belum? Nah, tentu saja kita nggak bisa mengatakan ya atau tidak sebelum kita tes. Nah, tesnya bagaimana harus kita bandingkan dengan kalau dari biaya di tempat yang lain. Nah, tempat lain kan banyak, ya kan? Banyak sekali, iya. Makanya kita harus melakukan dengan sistematis tadi supaya kita tidak asal-asalan. Nah, caranya adalah bisa kita melakukan perubahan dengan satuan tertentu, umpamanya jarak itu kita geser ya ke masing-masing arah tadi ada kan arah itu ke selatan, timur, utara, dan barat ya. Nah, ke masing-masing kita geser berapa kilometer gitu. Nah, kita tetapkan 10 kilometer. Nah, ini catatan kita di bawah ini ditetapkan 10 kilometer ke utara, ke timur, ke selatan, dan ke barat. Kita akan bandingkan kalau kita pindah ke arah utara titiknya itu lalu biayanya jadi berapa gitu ya. Begitu juga ke arah yang lain. Sehingga nanti kita bandingkan dengan 4 arah. Nah, kalau kita geser berarti yang berubah apanya? Yang berubah adalah jaraknya. Kalau kita geser ke arah utara, umumnya, ini contohnya gambar ini ya. Gambar ini kita geser ke arah utara, berarti ke atas. Maka nanti jarak dari titik X-nya itu akan berubah. Yang di bawah itu BC akan semakin bertambah jaraknya, sedangkan yang AD akan berkurang. Nah, seperti itulah. Nah, dengan bertambahnya jarak itu nanti berkurangnya jarak dan bertambahnya jarak itu apakah akan mengurangi nilai atau akan menambah nilai? Itu kita akan hitung. Nah, kita lihat sini ya. Nah, hitungannya ini. Kalau kita lihat kalau CE ini kan yang belum dirubah ya. Nah, C ini ada CN, CE, CS, CW. Artinya ini biaya kalau dirubah ke 10 km digeser ke arah north utara, E itu east timur, S itu south selatan, dan W itu west barat ya. Nah, ini masing-masing sudah kita lihat. Nah, di sini memang untuk menghemat kolom ya, ini D penggeserannya itu tidak semua kita tampilkan. Ya, tapi kita ambil satu contoh aja ini ya. DN ya, DN. Jadi kita mulai dari yang ke utara. Kalau tadi kita geser ke arah utara kan kita jelaskan tadi ada yang tambah, ada yang kurang. Yang nambah jaraknya apa? Nah, kita lihat di sini yang nambah adalah yang A dan D. Itu akan berkurang, yang B dan C akan nambah. Jadi BC itu akan menambah 85, 83. Lah, berapa nambahnya? Apakah 10 sama dengan 10 km? Kita lihat di sini. Yaitu kita lihat B dan C. B dan C ternyata memang di D itu ya, di bawah ini DN ini nilainya tambah ya. 85 menjadi 861, 868 menjadi 690. Berarti itu nambah. Walaupun nambahnya tidak 10. Kenapa tidak 10 ya? Karena memang dari titik X itu nanti itu arahnya bukan
bukan lurus ya, tapi kan miring gitu kan garisnya ya. Kan yang 10 km kan ke arah utara ya. Jadi ketika kita menggeser ke arah utara, maka karena letak dari TX itu untuk masing-masing titik A, B, C, D tadi itu tidak lurus, tidak tegak lurus, ya, maka akan berbeda. Tidak selalu 10 bergesernya. Nah itu kita harus apa? Ya harus kita hitung. Kita hitung sesuai dengan kondisi yang ada. Kita hitung sesuai dengan keadaan senyatanya. Ya pakai penggaris lagi, pakai penggaris lagi. Saya pakai rumus terlalu lama ya pakai penggaris aja. Memang bisa pakai rumus, yang paling praktis kalau di peta pakai penggaris. Oke ya, jadi itu seperti itu. Ya ketemulah angka-angka DN seperti itu. Lah dari DN ini nanti kita kalikan TV yang tadi yang ini yang sebelah kiri. Nah, TV ini kita kalikan dengan DN. Kalau tadi kan kita kalikan dengan D ini ya. Sekarang kita kalikan dengan DN. Sehingga hasilnya menjadi CN ini. Nah, dari hasil CN ini kita lihat dijumlahkan ke bawah, kita ketemu angka 130.740.000. Berarti naik. Naik. Nah, naik ya. Jadi kalau kita geser ke arah utara, ternyata biayanya malah naik, bukan turun tapi malah naik. Oke ya, jadi itu. Nah, lalu kita lihat yang lain lagi. Nah, ke timur, ya, contohnya ke timur ternyata setelah kita ukur, kita jaraknya dan sebagainya, lalu kita hitung C-nya ketemu 13,067. Kalau kita bandingkan dengan C yang angka merahnya itu berarti kan itu juga naik ya ke arah timur. Jadi kalau kita geser ke timur naik, berarti kan kalau naik itu kita tinggalkan ya, nggak mungkin kita malah memindahkan ke tempat yang biayanya lebih besar kan? Kan kita mencari yang lebih kecil. Nah, kita lihat yang ke arah selatan, short ya, CS. Ternyata biayanya itu menjadi 13,055. Ah, itu turun tuh. Ya, 13,055 turun berarti kan. Nah, itu bisa kita pertimbangkan. Tapi karena masih ada satu lagi ya. Masih ada satu lagi yaitu yang CW. Nah, CW juga ternyata itu 13,062 turun juga dibandingkan 4. Tapi kalau kita bandingkan dengan CS, maka turunnya CS itu biaya di berulang ke arah selatan tadi itu lebih besar daripada ke arah barat. Sehingga yang kita jadi pedoman yang paling kecil. Sehingga nanti kita geser ke arah selatan. Itu ke bawah berarti kan. Nah, kita geser ke arah bawah. Kalau kita geser ke bawah biayanya akan menjadi 130.550.000. Berarti turun di situ ya. Dari angka 130.640 130.640.000 itu turun, lumayan turunnya kan. Selesainya berapa? 64 kurangi 55 ya. Oke ya, jadi 14 kurangi 5 berarti itu ada 9 ya. Lumayan kan? 90.000. 9.000. Nah, jadi itu caranya seperti itulah. Apakah kemudian selesai di situ? Belum. Karena nanti masih ada kemungkinan itu bisa turun lagi biayanya kalau dipindah ke tempat yang lain. Nah, tapi pindahnya itu sudah nggak perlu lagi mencoba yang lain-lain. Cukup dipindahkan lagi ke arah selatan lagi. Karena yang memang yang semakin kecil itu ke arah selatan. Nah, kita coba nanti 10 km lagi pindahin ke bawah, lalu kita ukur lagi, kita hitung lagi. Nah, di sini memang kita lakukan karena hitungannya sama ya. Nah, kita ukur lagi, kita hitung lagi, tapi khusus ke arah selatan saja, yang lain nggak perlu. Nah, ke arah selatan saja. Lalu kalau itu nanti semakin menurun, ya kita kalau masih nurun masih lebih kecil lagi biayanya dari 130.55 tadi ya, bukan dari 13.064 ya, tapi lebih kecil daripada 13.055 ya, atau 130.550.000 ini ya. Maka kita turunkan lagi ke arah selatan
10 km lagi. Lalu kita ukur jaraknya, lalu kita kalikan dengan PV, apakah jaraknya itu akan mengakibatkan masih ada penurunan biaya lagi. Kalau masih ada penurunan biaya lagi, berarti ya kita ambil yang itu tadi, hasil dari penurunan tadi itu. Nanti kemudian kita coba lagi, diturunkan lagi 10 km. Kalau dari penurunan itu nanti sudah tidak lagi mengalami penurunan dari perpindahan tadi ke arah selatan tadi, baru kita hentikan. Ya, artinya kita pakai biaya yang terkecil yang sebelumnya. Itu caranya. Di incremental itu harusnya sedikit demi sedikit tadi ya. Nanti lama-kelama nanti bisa kita dapatkan biaya yang paling kecil yang sebenarnya. Baru itulah kita letakkan di situ. Nah, itulah yang kita sebut sebagai incremental analisis. Oke. Sebenarnya dari hitungan nggak terlalu susah, hanya yaitu harus melakukan berkali-kali. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kita masih punya waktu 6 menit kira-kira ya untuk sesi pertama. Jadi kedua langsung saja ya. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, Pak. Kalau tidak ada, coba kita lihat ini model ini ya, model yang berikutnya yaitu model analisis untuk minimalkan biaya transportasi. Tapi ini bukan untuk lokasi menentukan lokasi usaha ya, tapi untuk operasional. Ini perlu kita jelaskan juga bahwa ada sebenarnya metode seperti itu nanti ketika perusahaan sudah beroperasi, bagaimana? Tadi kan umpamanya sudah kita bangun, ya kan? Umpamanya pabrik, kan mungkin perusahaan tidak hanya punya satu pabrik, bisa banyak pabrik. Kalau perusahaan punya banyak pabrik, kalau punya banyak tempat penjualan, pasti nanti akan ada persoalan dari mana satu tempat itu dipenuhi dari pabrik yang mana. Nah, itu nanti kita bisa hitung berapa dan dari mananya itu sedemikian rupa sehingga nanti semua biaya transportasi itu mencapai titik yang minimal atau yang paling kecil. Itu bisa juga seperti itu. Hanya memang cara ini nanti akan banyak metode ya, banyak metode ya, yang beredar ya. Nah, beberapa metode yang saya masukkan di buku ini karena buku ini memang untuk kepentingan umum ya, seperti untuk jurusan yang lain seperti jurusan akuntansi dan sebagainya. Maka ini biasanya kalau jurusan akuntansi kita bahas ya, karena kalau jurusan akuntansi itu hanya ada satu mata kuliah saja manajemen operasional ya. Tapi kalau kalian ini kan mata kuliahnya macam-macam ya. Nanti ada mata kuliah operational research yang membahas khusus metode-metode seperti ini. Makanya itu kita lewati nanti ya ini. Karena nanti kalau kita bahas tumpang tindih dengan metode ya, dengan apa yang kita bahas di semester yang akan datang. Jadi kita skip dulu ini perhitungannya, hanya perlu saya jabarkan bahwa nanti ada metode ya juga yang kita gunakan untuk menghitung biaya transportasi ketika perusahaan itu sudah berjalan dan menghadapi masalah transportasi ketika banyaknya pabrik atau gudang dan banyak tempat usaha. Nah, bagaimana kita harus meminimalkan biayanya. Jadi kita bahas atau dibahas oleh dosen yang lain, mungkin kalau yang ngajar dosen bukan saya, nanti di mata kuliah operational research ya khusus. Nah, sekarang kita masuk ke bab 8. Pemeliharaan fasilitas. Maaf. Ini bab 7 ya. Lewat ya. Bab 7. Nah, ini ada bab yang simple ya. Ini sebetulnya memang pembahasan tata letak ini lebih banyak nanti dibahas di teknik ya, teknik industri biasanya itu ya. Karena ini bisa sifatnya memang ilmu teknik ya. Nah, hanya kita mencoba menyelipkan pembahasan ini untuk dilihat dari kacamata manajemen ya. Dilihat dari kacamata manajemen. Nah, kalau secara teknisnya nanti ya dibahas di fakultas teknik ya. Nah, seperti di TB atau di yang mempunyai fakultas industri ya. Kita tidak terlalu membahas secara teknikalnya, tapi kita membahas secara manajemennya. Nah, tata letak itu apa yang dimaksud tata letak secara manajemen itu ya? Tata letak manajemen ini kita pinjam dari definisinya James Moore ini, merupakan perencanaan yang menyeluruh dari tata letak fasilitas produksi dan operasi yang ada sehingga pelaksanaan proses produksi dan operasi di dalam perusahaan dapat dilakukan secara optimal. Jadi secara ringkas bisa saya jelaskan di sini bahwa tata letak itu adalah upaya menata
upaya menata ya. Dalam bahasa kerennya itu layout ya, menata semua fasilitas produksi sedemikian rupa sehingga nanti biaya produksinya itu menjadi optimal ya. Nah, optimal itu dalam artian apa? Karena biaya optimal berarti minimal. Kalau biaya ya, yang dihitung itu optimal itu biaya berarti minimal atau sekecil mungkin. Tapi kalau yang dihitung itu nanti hasilnya atau produksinya, hasil produksinya berarti sebanyak mungkin. Ya, itu yang perlu digarisbawahi ya. Jadi layout atau penata rataan fasilitas usaha itu atau lokasi usaha itu adalah suatu penataan yang tujuannya untuk mengoptimalkan produksi. Dalam artian meminimalkan biaya dan atau memaksimalkan hasil produksi. Oke. Nah, itu mengenai definisinya. Lalu bagaimana supaya perusahaan bisa begitu? Harus buat perencanaan. Makanya ini judulnya juga perencanaan atau penentuan layout atau perencanaan layout tempat usaha. Nah, itu dilancarkan dengan baik. Nah, walaupun perencanaan itu nanti menyangkut gambar teknis nanti ya. Nah, itu sekali lagi ya, kalau gambar teknis dan sebagainya itu urusan orang teknik ya. Kita tidak bahas seperti bagaimana gambar dan sebagainya ya, itu nanti urusan teknis. Tapi kita bicara masalah manajemennya. Bagaimana? Apa saja yang harus dilakukan ya? Karena manajemen kan ada perencanaan nanti ya. Bagaimana perencanaannya itu? Nah, sekarang pertama yang harus kita bahas adalah untuk apa sih perencanaan layout itu kan? Atau kapan perencanaan itu harus dilakukan? Apa yang menjadi alasan layout itu harus dilakukan? Oh, menata letak itu kan gampang sebetulnya kalau kita punya mamanya kantor seperti yang saya tempati sekarang ini hanya 4x5 umpamanya. Ya, dan tempat yang tidak terlalu banyak itu kan gampang sekali gitu ya. Apakah itu setiap tempat itu harus di layout? Pada prinsipnya iya. Kalau saudara itu tempat kerja, saudara harus melayout sederhana apapun tempat kerja saudara itu supaya apa? Supaya mendukung pekerjaan